Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan ketemu lagi sama gue di Zaini Yahya. Basreng anjing. Basreng anjing. Burung goblok basreng si anjing. Balik ya goblok. Pada kesempatan kali ini gue akan mereview dan sekaligus membahas nih salah satu film yang diadaptasi dari game terpopuler, terseru, tergege, dan teruhui. Dan tentunya juga paling basreng yang pernah diciptakan selain game Smackdown vs Raw. Apalagi kalau bukan The Last of Us series 2023. BTW, meskipun series tapi film ini benar-benar GG parah dan bikin bulu kuduk merinding. Oke ngap, daripada penasaran sering depo, banyak rungkat dan gak pernah makswin, kita gasken aja ke pembahasannya. Film ini diawali sebuah acara talk show terhadap seorang ilmuwan dan dokter pada tahun 1968, di mana acara ini sedang membahas penyakit dan wabah yang pernah menjadi pandemik. Namun untungnya dengan kemajuan ilmu kedokteran semua itu bisa teratasi dan manusia selalu berhasil menghadapinya. Akan tetapi seorang ilmuwan GG berkata, jika ada satu hal yang selalu menjadi kekhawatiran besar di dunia kedokteran, yaitu jamur, di mana jamur pernah ditemukan hidup dalam semut yang lama-kelamaan mengambil alih otak dan mengontrol semut itu. Lalu apa jadinya jika jamur tersebut bisa menginfeksi manusia? Namun seorang dokter berkata, jika jamur seperti itu tidak akan mungkin bisa menginfeksi manusia karena perbedaan anatomi tubuh manusia dengan serangga. Akan tetapi John berkata, jamur selalu berkembang sesuai dengan suhu dan keadaan sekitar. Dan apa jadinya jika suatu saat bumi mengalami global warming dan jamur itu benar-benar merambah ke manusia dan menyebar dengan sangat cepat? We lose. We'll be back. Singkat waktu, 35 tahun kemudian atau tepatnya di tahun 2003, scene beralih pada seorang gadis cantik bernama Sarah yang bangun kesiangan. Ia pun terlihat panik dan segera membangunkan bapaknya yang masih molor karena habis begadang yang gak ada artinya. Rupanya Sarah kelupaan dan ingin memberikan kejutan ulang tahun untuk bapaknya yang bernama Joel. Dengan jiwa keibuan, Sarah pun langsung menyiapkan sarapan untuk bapaknya setelah meninggalnya sang ibu tercinta. Sambil sarapan, kedekatan bapak dan anak ini terlihat begitu hangat hingga beberapa saat kemudian datanglah paman Sarah atau bisa disebut adiknya Joel yang bernama Tommy. Di mana Tommy yang mantan tentara Amerika hingga kini masih sulit mendapat pekerjaan hingga akhirnya harus numpang hidup di rumah kakaknya. Lalu di tengah perbincangan tiba-tiba terdengar sebuah berita di radio di mana kota Jakarta memperingatkan warga Amerika akan sebuah wabah yang aneh yang berasal dari tanaman. Lantas Joel yang tidak tahu Jakarta itu di mana diberitahu Sarah jika Jakarta itu ada di Indonesia. Ya karena sudah siang, Joel pun langsung menyuruh anaknya untuk bersiap sekolah. Beberapa saat kemudian Sarah yang bersiap memutuskan mengendap-endap ke kamar ayahnya dan mencari sebuah jam, hadiah dari mendiang ibunya yang sudah tidak berfungsi. Kemudian Sarah yang berada di sekolah sudah bete dan pengen cepat-cepat pulang. Melihat jam pun sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Di perjalanan pulang dengan numpak Transita, Sarah pun menyempatkan diri singgah di sebuah toko jam. Rupanya ia ingin menyervis jam kesayangan bapaknya untuk dijadikan hadiah ulang tahun. Dan saat Sarah menunggu jamnya diperbaiki, tiba-tiba istri si kang toko langsung jejeritan dan menyuruh suaminya untuk menutup toko lebih cepat. Gak tahu kenapa, wanita blasteran Asia ini seolah sudah mengetahui sesuatu. Namun untungnya jam yang lagi diservis keburu selesai dan Sarah pun diwanti-wanti untuk cepat pulang. Dan benar saja, tiba-tiba suasana luar benar-benar sepi, bak kota Saranjana. Sepulangnya ke kompleks, Sarah pun mengunjungi tetangganya guna mengambil pesanan kue untuk ayahnya. Like what, hon? It's green. You love that. Hingga setelah oven berbunyi, si tetangga yang akan mengecek kue pun menitipkan si nenek kepada Sarah. Di sela kegabutan, Sarah iseng mencari kaset-kaset film. Keanehan pun mulai terjadi pada si nenek yang tiba-tiba kejang tanpa sebab. Oh, Dan ketika Sarah akan pulang, ia pun heran saat melihat asu milik tetangganya terus menatap si nenek yang cukup aneh.
Singkat waktu, malam pun kembali. Terlihat Sarah masih menunggu bapaknya pulang kerja. Hingga di jam 10 malam, Joel akhirnya pulang. Lantas Joel pun meminta maaf karena mendapat lembur dadakan. Lalu Sarah langsung memberikan jam kesayangan sang bapak yang sudah ia perbaiki. Terlihat bapaknya pun begitu senang dengan kepedulian anaknya ini. Karena menurut Sarah, si bapak nggak pernah memikirkan diri sendiri, bahkan hanya untuk memperbaiki jam sekalipun. Dan untuk mengisi waktu, Sarah pun menunjukkan kaset action pinjaman dari tetangganya, lalu mengajak ayahnya nobar. Singkat waktu, Sarah pun sampai ketiduran, lalu tiba-tiba HP Nokia 108 bergetar dan ternyata ia mendapat telepon dari adiknya yang meminta tolong dari penjara. Namun Tommy menjelaskan jika kali ini masalahnya berbeda, di mana saat ia berada di warkop Berkah, ada seorang pengunjung yang tiba-tiba anarkis dan ia pun terpaksa menghajarnya. Dan yang namanya kakak, mau nggak mau ia pun harus pergi ke polsek untuk menjamin kebebasan Tommy. Di jam 2 malam, tiba-tiba Sarah terbangunkan oleh suara helikopter yang sangat keras. Lalu di tengah kebingungan, Sarah pun mencari di mana bapaknya berada. Indoors. Law enforcement instructions. Saat TV menyiarkan berita darurat, Sarah pun kaget melihat Asu, tetangganya yang sedang ketakutan. Di tengah keheranan yang semakin menjadi-jadi, Sarah pun langsung mengajak si Asu untuk kembali ke rumah tetangganya. Akan tetapi, si Asu seolah ketakutan dan kabur seedan-edannya. Dirasa ada yang gak beres dengan tetangganya, Sarah pun memberanikan diri untuk mengecek rumah tetangganya itu. Betapa ngerinya Sarah saat ia melihat tetangganya sekarat berlumuran darah. Lalu tiba-tiba, shit. Ternyata si nenek tadi sudah terinfeksi jamur dan sedang menyebarkan jamur itu kepada anaknya. Untung saja Joel yang sudah mengetahui kejadian ini di kota bertindak dengan benar. Dan saat Joel menenangkan Sarah, Tommy pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari komplek ini. Saat di jalan, Tommy menjelaskan jika menurut pemerintah kejadian ini semacam wabah dari parasit dan dampaknya sampai membuat komunikasi lumpuh. Between the bag. West side. West. All right. All right, hang. Akibat banyaknya warga yang mengungsi, jalan tol pun sampai macet bak arus mudik. Tak ingin keadaan semakin memburuk, mereka pun menerobos jalur untuk mencari jalan alternatif. Namun sialnya, pemerintah menggerakkan pasukan militer di perbatasan agar tidak ada yang bisa melintas. Mereka pun harus cepatnya mencari jalur lain. It's everywhere. Gotta go around. Grab something. All right, keep going. Tell me you can't stop. Hingga saat mereka melintasi kota, kekacauan pun semakin menggila. Go, find an alley. What alley? Dad? Move. Singkat waktu, setelah melewati kekacauan dan dihantam puing pesawat, Tommy yang tersadar pun segera membangunkan Sarah yang terluka di tengah para warga yang sudah menggila. Joel berusaha mengeluarkan Sarah dari dalam mobil. Lalu tiba-tiba,
Akibatnya Tommy dan Joel pun terpisah. Ia pun menyuruh Joel untuk mencari jalan lain, walaupun harus menggendong putrinya yang terluka. Lalu di tengah kepanikan, tiba-tiba Joel yang shock parah saat melihat warga yang terinfeksi sedang menularkan jamur dari mulutnya. Untung saja sebuah tembakan menyelamatkan Joel, dan ternyata itu adalah pihak militer yang sedang bertugas. Lantas tentara militer ini melaporkan ke pusat tentang Joel dan Sarah yang terluka. Namun anehnya tentara ini seakan kaget saat mendengar perintah dari atasannya. Yes, sir. We are not sick! Sungguh tanpa diduga, ternyata pihak militer tidak ingin ambil resiko dan memerintahkan siapa saja di kota ini untuk dihabisi. Lalu dengan berat hati si tentara pun meminta maaf. I'm sorry. Untung saja Tommy datang tepat pada waktunya. Namun betapa syoknya Joel saat menyadari Sarah terkena tembakan yang sangat parah. I know, baby. I know. Come on, baby. I know this hurts. I know, baby. No, I know. Come on, baby girl. Come on, baby girl. I gotta get... Come on. Sungguh malang sekali, Joel pun harus kehilangan satu-satunya putri tercintanya tepat di dalam pelukannya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian atau tepatnya di tahun 2023, terlihat seorang bocil lucu sedang berjalan tak tentu arah berharap menemukan sebuah tempat untuk berlindung. Dan ternyata setelah 20 tahun berlalu, wabah itu semakin tidak terkendali dan memusnahkan peradaban manusia. Lalu The Last of Us episode pertama pun bersambung. Gimana ngap? Cukup mengkentangkan sekali bukan? BTW untuk episode selanjutnya jangan khawatir ya, gue akan melanjutkan di video berikutnya. Oke ngap, terima kasih yang udah menonton dan sampai jumpa ya di video berikutnya. Wassalam.